Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Regina Bala. Dan saya Carolina Beja. Di sini kami berdua akan mempresentasikan materi biofisika. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar ilmu biofisika. Biofisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode fisika untuk memperoleh proses biologis. Fisika menggunakan hukum matematika untuk menjelaskan dunia alami, dan itu dapat ditetapkan pada organisme dan sistem biologis untuk mendapatkan wawasan tentang cara kerjanya. Berikutnya, apa sih yang kita pelajari dari biofisika? Biofisika mempelajari kehidupan di setiap tingkatan, dari atom dan molekul sampai sel, organisme, dan juga lingkungan. Sebagai inovasi yang diperoleh dari laboratorium fisika dan biologi, biofisika menemukan tempat dan daerah baru untuk mengeksplorasi di mana mereka dapat menerapkan keahlian mereka. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dasar fisika dan kaitannya dengan sistem dan fungsional makhluk hidup. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar fisika. Prinsip-prinsip dasar fisika ada ruang, hukum Newton, materi, energi, dan waktu. Yang kedua, kaitannya dengan biologi. Segala sesuatu di bumi terbuat dari atom, satuan materi dasar yang terus bergerak. Karena biologi memiliki dasar dalam fisika, dalam menerapkan hukum alam, dalam fisika untuk mempelajari organisme hidup. A. Fisika membantu menjelaskan bagaimana kelelawar menggunakan gelombang suara untuk menavigasi dalam kegelapan dan bagaimana sayap memberi serangga kemampuan untuk bergerak melalui udara. B. Ilmu fisika memandang energi sebagai sebuah proses perubahan dan tubuh manusia merupakan media perubahan tersebut. Tubuh manusia berinteraksi dengan benda lain, di dalam ini, dalam gaining and losing, dan gerakan tertentu energi lebih besar dari kondisi lain. C. Bagaimana sistem sel saraf berkomunikasi? Biofisika diciptakan dengan tag protein berwarna untuk bahan kimia yang digunakan oleh sel-sel. Setiap sel mengambil warna yang berbeda karena mereka menggunakan bahan kimia dengan tujuan untuk mempermudah dan memungkinkan untuk melancar jalur jamurnya. Yang berikut contoh penerapan konsep fisika dalam bidang biologi. Yang pertama, pada anjing yang sedang berlari. Anjing yang sedang berlari menunjukkan bahwa adanya hukum yang berlaku, yaitu hukum Newton 3, yang menunjukkan adanya aksi dan reaksi. Ketika anjing berlari, maka telapak kakinya akan memberikan gaya dengan cara mendorong permukaan tanah ke arah bawah. Permukaan tanah memberikan gaya reaksi pada anjing dengan mendorong telapak kaki anjing ke arah atas. Baik, contoh penerapan yang kedua pada biooptik. Biooptik sendiri merupakan susunan atas bio dan optik, di mana bio berkaitan dengan fungsional makhluk hidup, sedangkan optik berhubungan dengan cahaya atau berkas sinar dalam ilmu fisika. Fokus utama di biooptik
adalah terkait indera penglihatan pada manusia, yaitu mata. Bidang kajian dan prinsip yang berkaitan yaitu cara menghitung akomodasi mata. Bisa dilihat gambar biooptik yaitu pada indera penglihatan mata. Contoh penerapan yang berikut yaitu biolistrik. Biolistrik merupakan listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Sistem saraf merupakan salah satu prinsip listrik yang digunakan pada makhluk hidup. Mekanika listrik pada sistem saraf seperti penerima dan penghantar impuls. Bisa dilihat contoh penerapan biolistrik pada alat kejut jantung. Berikutnya, contoh penerapan pada bioakustik. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanika terhadap zat gas, zat cair, maupun zat padat yang sering menimbulkan bunyi. Prinsip yang digunakan contohnya pada cepat rambat bunyi, di mana bunyi memerlukan waktu merambat melalui medium udara dari suatu tempat ke tempat lain. Bisa dilihat pada contoh penerapan bioakustik, di mana contohnya ada pada cepat rambat bunyi, di mana saat kita mengeluarkan suara, bunyinya merambat melalui medium udara. Baik, yang kelima, biotermal. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Prinsip biotermal dapat digunakan dalam penggunaan termometer. Dalam pertukaran panas, tubuh mengikuti hukum fisika. Seperti yang kita lihat gambar di samping. Yang keenam, gaya peristalik makanan. Gaya peristalik pada sistem pencernaan merupakan gaya pendorong makanan pada saat menelan. Peristalik adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Seperti gambar di samping. Yang ketujuh, gaya pada tubuh dan jaringan otot. Terdapat gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh kita sendiri. Gaya yang bekerja pada tubuh dapat diketahui apabila kita menabrak suatu objek. Misalnya, ketika kita melangkahkan kaki dan kaki kita mendorong lantai dengan suatu gaya yang arahnya ke belakang, maka lantai pun mendorong kaki kita dengan gaya yang sama besar, akan tetapi arahnya ke depan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan hukum ketiga yang diungkapkan Newton sebagai aksi dan reaksi ketika kita berjalan. Newton menggambarkan hubungan antara dua gaya yang berinteraksi. Gaya aksi yang menyebabkan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sekian dan terima kasih. Begitu saja penjelasan kami berdua mengenai biofisika. Semoga bermanfaat.